Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini semakin memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat HSO semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengukur tingkat kecanduan Anda terhadap gadget ya. Dan sebelumnya silakan like dan subscribe channel Harun Soleh Spesial ini agar channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat HSO semuanya, apakah Anda saat ini sedang mengalami kecanduan gadget ya? Nah, bagaimana cara mengetahui kita nih sudah kecanduan atau belum? Kalau Anda merasa masih bimbang saya sudah kecanduan belum, video ini menjadi jawabannya. Karena kita akan mengukur tingkat kecanduan Anda terhadap gadget. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda terkait dengan apakah kita sudah termasuk dalam kondisi kecanduan gadget atau belum. Ada 8 pertanyaan ya, ada 8 pertanyaan, nanti saya akan tampilkan dalam bentuk slide, jadi silakan Anda simak satu persatu dan Anda jawab sendiri apakah, jawaban yang Anda dari pertanyaan itu lebih banyak iya, kalau iya berarti Anda sudah masuk ke kategori kecanduan gadget. Dan luar biasa kalau Anda sudah mengalami kecanduan gadget, ini dampak psikologisnya sangat, luar biasa ya, seperti misalkan merasa kecemasan ketika kita tidak memegang gadget, atau merasa kesepian ketika kita tidak pegang gadget, dan merasa, susah tidur, dan ini juga akan meningkatkan tingkat depresi dan stres di level individu. Ini sangat berdampak buruk sekali dari secara psikologisnya. Maka Anda harus kenali dulu, Anda harus kenali apakah sudah termasuk dalam kategori kecanduan gadget. Kalau sudah, maka Anda harus segera kita rilis ya, minimal mengurangi mengurangi aktivitas kita terhadap gadget ini agar tidak berlebihan dampak psikologis yang muncul terhadap ketika kita tidak pegang gadget ini. Baik, saya akan munculkan slide. Jadi nanti Anda simak satu persatu pertanyaan dari pertanyaan, lalu Anda jawab. Kalau jawabannya banyak iya, maka sudah termasuk dalam kategori kecanduan gadget. Baik, saya akan tampilkan terlebih dahulu ya slide-nya. Baik, sahabat semuanya, sini ada 8 pertanyaan ya untuk mengukur tingkat kecanduan terhadap gadget. Jadi nanti sahabat-sahabat semuanya silakan, dari setiap pertanyaan ini Anda renungi apakah Anda sedang mengalami kondisi tersebut ya. Nanti di akhir saya akan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama Yang pertama adalah apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika gadget tidak bersama Anda ya? Apakah muncul perasaan tidak nyaman? Bahkan muncul kecemasan, ketakutan, panik dan segala macam ketika Anda tidak pegang gadget, ketika gadget tidak bersama Anda. Apa yang Anda rasakan? Tidak nyaman. Apakah sekali lagi saya ulangi, apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika gadget tidak bersama Anda? Ya atau tidak? Baik, itu yang pertama. Apakah di sini ketika Anda tidak pegang gadget muncul kecemasan, ketakutan. Nah, ini kan tanda-tanda tidak nyaman ya, membuat Anda merasa tidak nyaman ketika gadget tidak bersama Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget meskipun hanya sebentar? Apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika misalkan tidak megang gadget selama meskipun hanya sebentar? Apakah muncul perasaan itu? Iya atau tidak? Ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, apakah Anda sering menggunakan gadget di waktu makan? Apakah ketika Anda waktu makan tuh harus sambil makan, sambil pegang gadget, ya? Apakah Anda sering menggunakan gadget ketika waktu makan? Ya atau tidak? Oke. Yang keempat, apakah Anda kerap memeriksa status atau unggahan posting pada gadget di tengah malam? Jadi ya saat tengah malam Anda terbangun kemudian Anda pegang gadget, melihat status postingan Anda, atau sebelum tidur ketika Anda terbangun atau bangun tidur, langsung yang Anda cari adalah gadget terlebih dahulu. Anda periksa gadget Anda. Apakah Anda kerap memeriksa status Anda di tengah malam dan Anda yang cari pertama adalah gadget terlebih dahulu, ya? Ya atau tidak? Yang kelima, apakah Anda sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Dalam misalkan di tempat Anda sedang kumpul dengan teman, apakah seringnya Anda sering berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan orang lain? Anda pulang kerja di rumah dengan anak, pasangan, apakah seringnya masing-masing pegang gadget daripada Anda berinteraksi dengan orang lain? Ya atau tidak? Ya. Apakah Anda sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Ya atau tidak? Yang keenam, apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat status di sosmed dengan menggunakan gadget? Oke, apakah Anda sering menghabiskan waktu Anda hanya untuk membuat status di sosial media atau Anda melihat status orang lain, membaca status orang lain, mengkomentar status orang lain, Anda menghabiskan waktu Anda berjam-jam hanya untuk melihat status orang lain dan Anda juga mungkin berjam-jam menghabiskan depan sosmed hanya untuk membaca-baca informasi dan segala macam, berjam-jam menghabiskan waktu itu hanya untuk di depan sosmed di gadget Anda. Ya atau tidak? Yang ketujuh, apakah Anda sering bermain gadget padahal Anda tahu bahwa seharusnya Anda bisa lakukan hal lain yang lebih produktif? Berjam-jam Anda menghabiskan waktu, padahal kalau bisa dimanfaatkan waktu bisa menghabiskan satu buku misalkan, atau berapa lembar buku, atau bisa baca Al-Quran, atau bisa menghabiskan aktivitas lain yang lebih produktif, menulis, membaca, ataupun yang lainnya. Apakah Anda seringnya menghabiskan waktu Anda di depan gadget? Padahal itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang produktif lainnya. Ya atau tidak? Yang kedelapan, apakah Anda berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas sekolah atau pekerjaan kantor? Anda sedang di banyak pekerjaan tapi lebih cenderung untuk menggunakan sibuk dengan gadget Anda dibandingkan untuk mengerjakan tugas di sekolah, kuliah, atau pekerjaan kantor. Ya atau tidak? Baik, sahabat semuanya, sudah dijawab ya. Anda bisa lihat dari 8 pertanyaan ini, mana yang lebih banyak iya atau tidak ya. Jika jawabannya lebih banyak iya, maka Anda dapat dikatakan sedang mengalami kecanduan gadget. Baik sahabat semuanya, sudah kita tadi pertanyaan-pertanyaannya yang simple untuk mengetahui tingkat kecanduan kita, apakah kita berada dalam kondisi kecanduan gadget atau tidak. Dari pertanyaan itu kita bisa mengetahui, kalau Anda menjawab banyak iya, maka Anda dapat dikatakan sedang mengalami kecanduan gadget. Baik, sahabat semuanya, sudah kita tadi pertanyaan-pertanyaannya, gimana? Apakah Anda sudah mendapatkan jawabannya? Pasti sudah ya.
Apakah lebih banyak iya atau tidak? Kalau banyak iya berarti Anda sedang mengalami kecanduan gadget. Bagaimana caranya? Nah, Anda sudah mulai memprioritaskan mana waktu-waktu yang harus tidak pegang gadget, misalkan sedang pulang kerja, sedang berada dengan dengan anak Anda, dengan pasangan, Anda letakkan dulu gadget Anda, fokus pada orang di depan Anda. Maka kata guru saya, orang yang paling penting dalam hidup Anda adalah orang yang di depan Anda. Ajak ngobrol, ajak komunikasi, ajak anak Anda bonding time, bangun kedekatan dengan keluarga, dan ini bisa jadi menjadi masalah hubungan sosial baik di keluarga, pekerjaan, dan segala macamnya kalau Anda fokus terhadap gadget terus-menerus. Maka mulai prioritaskan ketika dalam bersamaan dengan orang lain, mulai Anda letakkan gadget Anda, fokus pada orang yang depan Anda. Kemudian, ya bisa dibilang puasa gadget ya, puasa gadget, kemudian Anda pilih waktu-waktu sebelum tidur, Anda letakkan tidak bermain gadget dan fokus pada mindful setiap aktivitas ya. Makan, sebelum makan juga fokus, letakkan gadget Anda, dan Anda bisa lebih menikmati setiap aktivitas itu akan lebih, karena seringkali efek dampak daripada kecanduan gadget ini sangat luar biasa ya. Saya jelaskan di video yang lain dan juga bagaimana proses terapi setnya, itu bagaimana dampak dan secara fisik dan juga dampak secara psikologis. Dan juga proses terapinya, saya jelaskan juga di video yang lain, saya pandu Anda bagaimana proses terapi SET untuk mengatasi kecanduan gadget. Nah, pada video kali ini Anda sudah mengenali dari 8 pertanyaan yang saya ajukan pada Anda, apakah Anda termasuk atau sedang mengalami kecanduan gadget atau belum? Kalau Anda sudah mengalaminya, Anda mulai proses, memperbaiki dari mulai memprioritaskan waktu Anda tidak pegang gadget. Nah, kalau ketika muncul perasaan tidak nyaman, bahkan kecemasan berlebih, panik, takut ketika Anda tidak pegang gadget, berarti Anda sudah tingkat kecanduan. Dah, mulai proses terapinya. Nah, proses terapinya saya jelaskan di video yang lain tentang judulnya terapi set untuk kecanduan gadget. Baik, sahabat semuanya, Anda sudah mengenali ya dari 8 pertanyaan itu, kalau Anda mengalami kecanduan gadget, Anda bisa lakukan proses terapi mandiri yang saya pandu di video tentang terapi set untuk kecanduan gadget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan semoga semakin baik dan semakin bahagia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.